Kita lanjutkan kembali berdialog. Saya ke Bu Kofifa, Bu Gubernur Jawa Timur. Bu Gubernur, Anda menyebutkan bahwa ada kualifikasi yang harus dipenuhi andai kata ada wilayah yang ingin mengajukan PSBB. Tidak hanya aspek ekonomi, juga keamanan. Bagaimana jelasnya? Ya, pertama bahwa logistik. Ada sentra-sentra logistik yang harus bisa dipastikan bahwa itu bisa diakses oleh masyarakat. Kita sudah semingguan yang lalu menyampaikan pada saat Fitcon antara Forkopimda Provinsi dengan Forkopimda Kabupaten Kota, kita sudah memberikan contoh-contoh kemungkinan ada proses yang bisa disosialisasikan bahwa mereka bisa suatu saat membeli secara online. Andai PSBB itu diberlakukan, maka pola ini menjadi penting bagi masyarakat supaya mereka tetap bisa akses logistik misalnya. Pintu-pintu masuk mana yang boleh diakses. Kemudian toko-toko logistik mana yang diberikan peluang bahwa mereka masih boleh jualan. Lalu kita juga melihat bahwa Forkopimda antara misalnya Dandim, kemudian dengan Kapolres, ini harus nyekrup sekali dengan Bupati Wali Kota bahwa sisi keamanan ini harus terjaga. Karena hal yang mungkin kita bisa lihat di Jawa Timur hari ini sekitar 48% ojol beroperasi. Sebetulnya sudah 52% mereka sudah mudik lebih awal. Di Jawa Timur misalnya bis akap misalnya itu tinggal 10%. Nah, pola-pola ini sudah 10%, penumpangnya pun katanya maksimal 10. Kami sudah melakukan pertemuan 3 hari yang lalu dari Organda, Asosiasi Supir Angkot, Asosiasi Supir Taksi, dan Asosiasi Ojol. Kami sudah mengundang mereka, kami mendengarkan mereka bagaimana sebetulnya suasana yang dirasakan oleh mereka. Kami sudah meminta juga mereka untuk melakukan pendataan. Kami sedang lakukan exercise jikalau memang ini bisa masuk kategori pada penerima bansos non-DTKS. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau mereka bisa masuk pada non-DTKS, kita sudah menghitung yang berbasis perkotaan kita butuh sekitar 2,7 juta. Kalau semua mau disisir. Yang berbasis desa kita butuh hampir 1 juta. Jadi dengan hitung-hitungan seperti itulah akhirnya kita koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, kira-kira kita membutuhkan alokasi anggaran sekian untuk bisa memberikan bantalan sosial. Nah, ini kan kita detail sekali. Hari ini kita coba melakukan exercise jikalau misalnya anytime ada Bupati Wali Kota bersama Forkopimda kemudian sepakat untuk mengajukan PSBB, maka beberapa hal yang harus dipersiapkan, plan of action-nya jelas, contingency plan-nya juga jelas. Oke, apakah ini diwajibkan untuk melakukan simulasi terlebih dahulu? Ya, kalau sementara sebetulnya syarat-syarat dari PSBB misalnya anak sekolah belajar di rumah, ini kan dari tanggal 16 yang lalu. Kemudian untuk ASN ini kalau di Jawa Timur masuknya sehari masuk, sehari mereka bekerja di rumah. Itu pun dengan jam yang makin dikurangi. Pasar-pasar tradisional juga jam mereka berjualan terbatas, sudah dibatasi. Kemudian tempat-tempat keramaian sudah disisir lah oleh Polri terutama setelah keluar maklumat Kapolri. Nah, sekarang ini problem kami adalah kami dapat info di beberapa daerah itu sudah seperti keluar lagi gitu dari rumah. Jadi mereka merasa sudah selesai 14 hari kami sudah melakukan isolasi mandiri. Lalu rame lagi di jalan. Ini yang harus kami lakukan sosialisasi bahwa bukan 14 hari isolasi mandiri lalu mereka boleh kembali ke keramaian. Tetapi bahwa sampai dengan penyebaran COVID-19 ini berhenti, baru kemudian kita boleh keluar. Lah kalau hari ini kan physical distancing tetap jalan, pola hidup bersih dan sehat tetap jalan, bahkan keluar rumah sekarang ini kita sudah harus pakai masker, kemudian kita juga olahraga misalnya pada pagi hari dan seterusnya. Jadi apa yang bisa membangun imunitas tubuh, menjaga jarak yang sama dan tetap tinggal di rumah.
tetap tinggal di rumah. Ini akan menjadi bagian yang bisa memberikan perlindungan bagi kita semua. Tetapi sudah mulai ada yang merasa, saya sudah di rumah 14 hari, jadi boleh dong saya keluar rumah. Ini sudah saya dengar 2 hari ini. Jadi kami harus melakukan konsolidasi kembali, bukan 14 hari lalu boleh kemudian kita keluar rumah, tetapi bahwa sampai dengan penyebaran COVID-19 ini berhenti. Ya, jika kita lihat apa yang terjadi di tengah masyarakat, kan kampanye ini terus dilakukan, Bu Gubernur, begitu. Cuci tangan, kemudian anjuran-anjuran lainnya begitu ini dijalankan. Namun tren angkanya Anda juga tahu betul bahwa terus meningkat kasus positif, menyentuh angka 2.700. Apa yang bisa Anda petik dari sini? Jadi begini, kan ada tracing yang dilakukan oleh tim tracer. Jadi sejak awal gugus tugas di Jatim memang kita bagi 4 rumpun. Rumpun gugus promotif preventif, yaitu sosialisasi, himbauan misalnya. Kemudian rumpun gugus kuratif, penyiapan rumah sakit, bednya, ventilatornya, dan seterusnya sampai dengan ruang observasi. Lalu ada rumpun gugus tracing. Kita misalnya sekarang menemukan ada 23 klaster. 23 klaster inilah yang terus didalami. Ini kan kita menemukan yang kategori OTG, orang tanpa gejala tapi carrier. Karena memang daya tahan tubuhnya bagus, dia tidak kelihatan tanda-tanda klinisnya tapi dia sudah carrier. Ini yang terus kita sampaikan, kenapa kemudian harus tetap physical distancing. Kenapa kemudian kita ini harus menjaga diri tetap di rumah. Kenapa sekarang kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker? Karena memang sudah sebagian besar daerah-daerah kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah mulai masuk kategori daerah terjangkit. Nah, 3 daerah yang masih kategori ODP ini kan harus memagari betul. Kota Pasuruan, kemudian Sampang, dan Sumeneb. Jangan sampai ini kemudian ada transmisi yang masuk ke daerah-daerah itu. Lah, menjelaskan seperti ini tidak sekedar Bupati Forkopimda, tetapi juga sampai ke masyarakat di lini paling bawah. Jadi tidak bisa misalnya, oh kita aman. Hati-hati, hari ini memang kita harus saling menjaga, saling melindungi, dan kita harus saling waspada di semua lini. Oke, saya kembali ke Pak Wakil Wali Kota Bogor, Kang Deddy. Kang Deddy, seberapa kuat infrastruktur Kota Bogor dengan angka yang terus bertambah seperti ini trennya? Ya, jadi kenapa kita lakukan pembatasan sekarang? Karena infrastrukturnya tidak kuat. Ya, karena fasilitas kesehatan tidak memadai. Nah, makanya daripada kita melakukan langkah kuratif nanti, ya, lebih baik kita preventif dari sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus melakukan tadi social distancing dalam skala besar kan gitu kan. Bahasanya kan PSBB ini kan social distancing dalam skala besar dan menyeluruh. Nah itu yang lebih efektif. Daripada kita kemudian membangun rumah sakit, kemudian kita membangun fasilitas atau membeli peralatan yang saya pikir juga dalam kondisi seperti sekarang, membeli APD aja sudah sulit. Kalaupun kita punya uang, APD-nya nggak ada. Nah, jadi dengan upaya-upaya seperti ini, inilah salah satu langkah yang paling strategis untuk tadi mencegah perluasan penyebaran. Itu dulu aja. Bahwa nanti kalau kita mau lakukan langkah-langkah lain silahkan, tetapi semua langkah yang terbaik, semua usulan, semua ide harus kita laksanakan. Karena belum pernah ada kondisi seperti ini sebelumnya kan. Oke. Untuk anjuran bahwa setiap orang yang baik yang sakit mau tidak sakit harus menggunakan masker, ada support yang diberikan pemerintah kota terhadap warganya, utamanya yang hilir mudik di Jakarta? Ya, jadi kita sudah membuat sebuah kampanye, kita memakai 1 juta masker ya. PKK akan membantu kita juga, kemudian juga dari Ormas, kemudian juga LSM dan lain-lain, mereka bahu-membahu membantu membuatkan masker. Jadi nanti setelah produksinya mencapai angka yang cukup banyak, kita akan bagikan secara gratis kepada masyarakat. Dan masyarakat sudah kita keluarkan anjuran untuk memakai masker pada setiap kesempatan. Oke. Bagaimana dengan fasilitas yang tersedia di rumah sakit, Kang Deddy? Ini bisa dijelaskan juga karena jangan-jangan nih ada kekhawatiran publik. Ini kan berbicara soal persepsi ya, terus bergulir hari ke hari orang khawatir akan bisa negative thinking. Boleh kita mulai dari bagaimana kondisi kesehatan Pak Wali Kota, Pak Bima Arya? Ya, kalau
Pak Bima ini kan role model ya. Beliau sejak masih berada di Turki sudah declare bahwa beliau ODP. Nah setelah kembali ke Indonesia, beliau melaksanakan swab test pertama untuk Kota Bogor. Dan kemudian beliau dinyatakan positif. Kemudian beliau masuk ke sebuah ruang isolasi yang memang kita sediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Nah permasalahannya, ruang isolasi yang kompresi negatif di Rumah Sakit Umum Daerah hanya ada 8 ruangan. Artinya menampung 8 orang. Kemudian dengan bertambahnya jumlah positif COVID ini, mau tidak mau kita menambah kapasitas pembangunan kompresi negatif di ruang yang lain. Tetapi ini bukan hal yang mudah. Apalagi meskipun di Bogor ada 22 rumah sakit, ditambah ada 25 puskesmas, tidak semua rumah sakit punya kemampuan untuk membangun ruang kompresi negatif. Jadi kapasitas tertinggi ada di Rumah Sakit Umum Daerah. Berapa jumlahnya? Sampai hari ini paling 35 bed ya, artinya hanya bisa menampung 35 orang. Nah dengan pertambahan jumlah COVID positif dari hari ke hari, nah inilah yang kemudian harus kita cari jalan tengah. Apakah kita akan membangun ruang kompresi negatif untuk isolasi atau kita melakukan upaya pencegahan yang lebih masif? Ya, soal bahwa Pak Wali Kota Bogor membaik, ini benar adanya ya? Betul. Baik, ini berita baik. Ya, berita baiknya itu dan mungkin insya Allah beliau adalah COVID positif yang akan sembuh pertama dari Kota Bogor. Amin. Kita doakan sama-sama. Bagaimana dengan Bu Gubernur? Antisipasi yang terus dijalankan dengan anjuran yang selalu dilakukan oleh pemerintah pusat kaitannya dengan menggunakan masker bagi yang sakit ataupun tidak. Ya, kita sudah mengundang seluruh pabrik tekstil ya, asosiasinya lah kita undang. Pertama kita ingin cek mereka punya stok untuk APD. Lalu kita juga cek mereka punya stok bahan kain yang sudah disetujui, dicek oleh tim ahli kita. Setelah itu kemudian kita pertama berbasis anak-anak kita 285 SMK, mereka melakukan ikhtiar untuk bisa menyiapkan masker yang washable. Kemudian beberapa UMKM, ini terutama Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang, itu juga mereka sudah memberikan penawaran tanpa ongkos jahit dan seterusnya. Yang penting bahan disiapkan oleh Pemprov. Jadi kita sudah menyisir maksimalisasi yang bisa kita siapkan agar kalau saya ini kan selalu minta kuota harian. Saya ke pabrik masker minta kuota harian. Saya ke pabrik APD ada itu sudah itu yang kita bagi. Ada itu sudah itu yang kita bagi. Jadi masing-masing memang melakukan langkah preventif secara masif. Kenapa harus secara masif? Karena memang ini yang akan bisa memberikan perlindungan diri kita dan kemungkinan pencegahan dari penyebaran COVID-19. Oke, ada upaya penindakan bagi siapapun yang masih tampak di fasilitas publik tidak menggunakan masker, Bu Gubernur? Ya, jadi ini tugas dari kepolisian. Mereka akan melakukan langkah-langkah persuasif. Karena sebetulnya di antara petugas dari aparat kepolisian maupun TNI, banyak di antara mereka yang juga dengan berbekal misalnya hand sanitizer. Mereka juga berbekal disinfektan yang untuk tempat-tempat fasum-fasos. Kemudian mereka juga berbekal masker. Jadi pada posisi tertentu kalau misalnya stok mereka habis, kita punya posko dan posko ini langsung di Gedung Gerahadi. Rumah Dinas Gubernur juga kita jadikan pusdalop. Karena terintegrasinya koordinasi bagi kami menjadi sangat penting. Jadi setiap hari dari PJU baik Kodam maupun Polda mereka standby untuk melakukan koordinasi di pusdalop yang saat ini menggunakan Rumah Dinas Gubernur yang kebetulan memang belum kami pakai. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Bu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga Wakil Wali Kota Bogor Kang Deddy Rahim sudah berbincang bersama kita. Kami dukung terus apapun upaya terbaik yang dilakukan oleh pemerintah baik itu daerah maupun pusat untuk menuntaskan persoalan corona ini. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam special report.